bahwa Balawi ini memang bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Habib Rizik itu bukan keturunan baginda Nabi, bahwa Habib Taufik Segaf itu bukan keturunan Nabi, bahwa Bahar Sumet itu bukan turun Nabi, bahwa Lutfi bin Yahya itu bukan turun Nabi. Yang kedua, tentang ada pernyataan kita ikut pada Hasyim Asy'ari, ikut kepada Syekhona Khalil Muhammad, ikut Syekh Nawawi. Masa mereka bisa tertipu? Lupa ya, Adam tuh Nabi, itu aja tertipu sama iblis, apalagi kiai yang bukan Nabi, gitu loh. Saya, Sekretaris DKMN, berani menyatakan DKMN akan mengundang Rizik Syihab, Taufik Asegaf untuk berdiskusi. Saya, Sekretaris, berani menyatakan betul sekali. Lutfi Yahya, 3 orang yang kita undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, tidak saya sebutkan satu persatu, tapi ada tokoh yang luar biasa bersama kita. Yang pertama adalah Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, semoga Allah panjangkan umurnya. Yang kedua adalah Bapak Ki Haji Syarif Rahmat, Ketua Padasuka, pemangku atau pengasuh pesantren Ummul Qura di Pondok Cabe. Yang ketiga adalah Ki Haji Muhammad Abdul Mujib, pengasuh pesantren Darus Sa'adah As-Sa'adah di Depok. Dan para pemirsa, juga kawan-kawan para kiai yang saya hormati, kita akan berbincang-bincang tentang DKMN, dakwah Kiai dan Mubaligh Nusantara, berbicara tentang situasi yang terjadi dan bagaimana menyikapinya. Maka kepada para kiai yang saya sebutkan tadi, kami persilakan akan menyampaikan apa yang kiranya perlu disampaikan. Kita mulai dulu dari tuan rumah, Bapak Ki Haji Syarif Rahmat, pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura, Pondok Cabe, Petukangan, Tangerang Selatan. Kami persilakan Pak Kiai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengaturkan banyak terima kasih atas kerawuhan panjenengan semua para kiai yang tergabung dalam DKMN, Dewan Keluarga Mubaligh Nusantara, Kiai dan Mubaligh Nusantara, berkhusus Ketua Umum dan Adinda sahabat saya Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Setelah sekian tahun kita tidak sering berjumpa kecuali sering melihat di udara. Mudah-mudahan tentu pertemuan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan akan memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita sekalian. Sebenarnya ada banyak hal yang mungkin dalam pertemuan yang tidak dirancang secara khusus itu bisa kita bicarakan, tetapi dalam waktu yang cukup singkat barangkali ada 2 isu yang paling penting saat ini, isu ke NU-an dan kedua isu ke nasaban. Barangkali itu penting kita bicarakan karena bagaimanapun juga kita semua berada di dalam lingkungan itu. Sejak awal, sejak pertama kita semua berada di dunia ini. Kita adalah bagian dari warga Nahdlatul Ulama dan kita juga bagian dari perjalanan sejarah polemik nasab yang cukup mengaruh biru jagat Nusantara ini. Saya hanya membuka saja. Harapan saya sekali lagi, mudah-mudahan apa yang disampaikan para kiai pada sore hari ini di gubuk kami yang sederhana ini bermanfaat buat kita semua. Tidak ada tendensi untuk merendahkan siapapun, tidak untuk melemahkan siapapun, dan tidak dalam rangka mengatakan bahwa kami tahu dan kami lebih baik. Sesungguhnya apa yang kami sampaikan hari ini adalah sebuah ramuan, mencoba meramu bagaimana di antara bahan-bahan sayuran dan bumbu-bumbu yang ada. Nanti kita akan kemas, siapa tahu Anda bisa menikmatinya. Saya kira itu sementara dari saya. Terima kasih Ki Haji Syarif Rahmat sebagai tuan rumah.
yang telah menyampaikan gagasan pembicaraan pada sore hari ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Abdul Mujib sebagai Ketua DKMN untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para kiai rahimahumullah, bahwa memang DKMN itu dibentuk memang dalam rangka untuk bagaimana berdakwah secara secara egaliter, secara wasatiyah, dan menolak terhadap dakwah-dakwah yang dilakukan dengan keras, dengan intoleran dan sebagainya. Dan alhamdulillah dalam perjalanannya memang ada naik turunnya. Kemudian hari ini kita memang sedang menghadapi dua isu besar. Pertama, memang sebagai warga NU, kita ini prihatin terhadap kemelut yang terjadi di pengurus pusat Nahdlatul Ulama. Adanya dua kubu yang tidak saling mengalah, ini memprihatinkan. Ini bisa menjadikan kita yang ada di masyarakat ini menjadi bingung. Bahkan bisa jadi ini juga seandainya muassis itu melihat terhadap sepak terjang sekarang ini, mungkin juga menangis terhadap kondisi pengurus besar Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, ini harus ada masing-masing menurunkan egonya. Dari pihak kubu Matraman maupun kubu Sultan, dua-duanya harus menurunkan egonya sebagaimana yang diserukan oleh ulama-ulama sepuh yang meminta supaya diadakan islah. Menurut kami, satu-satunya jalan untuk bisa menegakkan kembali keutuhan PBNU itu islah dan kemudian mempercepat muktamar. Jadi muktamar harus dipercepat. Kalau tidak pakai muktamar, maka akan terus polemik ini tidak akan selesai. Ini masalah kemelut yang ada di PBNU. Jadi solusinya adalah harus muktamar yang dipercepat. Yang kedua, mengenai isu nasab, ini sudah alhamdulillah, ini perjuangan dari Kiai Imad, Kiai Syarif ini merupakan tokoh-tokoh pembaharu dalam rangka mencerahkan kepada kita. Ini kita semuanya ini asalnya, mungkin bukan kita semuanya, ini Kiai Syarif, kecuali Kiai Syarif ini. Oh, enggak juga lah. Sama. Nah, semuanya asalnya mukhibin yang luar biasa. Tapi kemudian alhamdulillah dengan pencerahan, dengan taujih wal irsyad dari para kiai, terutama dari Kiai Imad dan sebagainya, luar biasa. Jadi beliau menjadi tokoh pembaharu, mujaddid mungkin pada abad ini ya, untuk mencerahkan kepada kita semuanya, tidak hanya di lokal Jawa tapi juga seluruh Indonesia, bahkan di dunia internasional. Ini luar biasa. Memang banyak hal kita ini terlena selama ini karena didoktrin dengan cinta kepada keluarga Rasulullah, dan orang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah ini, kita selama ini diajarkan memang harus mahabbah ya, harus mahabbah dengan keluarga Rasulullah, karena dalam sholat kita juga kita baca wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, tetapi kemudian ternyata terjadi manipulasi yang semestinya bukan dzurriyyah ngaku dzurriyyah, yang pertama. Dan yang kedua yang dilakukan itu sudah luar biasa, karena sudah membelokkan sejarah bangsa, tokoh-tokoh kemerdekaan, kemudian membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama, sejarah Jatman. Tidak hanya itu, yang lebih mengerikan lagi itu adalah membuat
makam-makam palsu, ya, yang ini dijadikan sebagai fundraising bagi mereka. Ini luar biasa. Maka kita mengajak kepada kaum muslimin, mari sadar bahwa kita ini orang yang mencintai Indonesia, mencintai tanah air. Jangan sampai kemudian kita ditipu oleh para pendatang yang pada dasarnya adalah tidak benar. Jadi dua hal ini kira-kira. Yang pertama adalah untuk masalah kemelut di PBNU, saya berharap masing-masing pihak menurunkan egonya, kemudian islah dan mengadakan muktamar luar biasa atau muktamar yang dipercepat. Yang kedua adalah mengajak pada para kiai, para ustadz, mari kita sadar, kita cinta tanah air, kita cinta kepada para ulama-ulama Nusantara yang selama ini telah mengajarkan kepada kita semuanya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua istilah company kalau istilah saya. Company Belanda, yang kedua company setelah kemerdekaan, yaitu komplotan, pendusta dan penipu. Ini yang harus kita bersihkan dari negeri ini, karena jangan ada dusta di antara kita. Siapapun kita, mau orang Jawa, orang Sunda, orang mana saja, jangan sampai jadi company, komplotan, pendusta dan penipu. Karena itu akan dihadapi oleh rakyat Indonesia sebagaimana mereka telah menghadapi Belanda dulu, company generasi awal. Nah, saya ingin mendengar dari pernyataan dari Kiai Imad secara langsung, karena beliau sudah lebih dari 2 tahun ini keliling ke seluruh Nusantara dengan segala hiruk pikuknya, karena kita tidak sempat ngobrol langsung, paling-paling cuma ya kabar-kabar WA. Kita ingin mendengar penjelasan langsung bagaimana perjalanan hiruk pikuk dan Sudah sampai mana? Sampai di mana, sudah dapat berapa keranjang ikan dari lautan yang antum jala itu. Saya kira kita perlu mendengar itu. Baik, terima kasih guru saya Kiai Haji Raden Syarif Rahmat SQ, ketua saya, ketua DKMN dakwah Kiai Mubalik Nusantara, Kiai Abdul Ator, Kiai Saifuddin Aman, para kiai yang lain yang hadir di pondok pesantren yang barokah Umur di Pondok Cabe. Mengenai nasabalawi ini sudah inqita'an taman bila raibin wala syakin, bahwa Balawi ini memang bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Habib Rizik itu bukan keturunan baginda Nabi, bahwa Habib Taufik Segap itu bukan keturunan Nabi, bahwa Bahar Sumet itu bukan turun Nabi, bahwa Lutfi bin Yahya itu bukan turun Nabi. Ini sudah qat'an taman bila syakin wala raibin. Dari mana kesimpulan itu? Dari berbagai macam aspek. Pertama, dari aspek ilmu nasab. Tidak ada satupun kitab nasab dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-9 yang menyatakan bahwa Faqih Muqaddam leluhur Balawi ini adalah keturunan Nabi. Tidak ada yang menyatakan bahwa Muhammad Sahib Mirbat keturunan Nabi, ini tidak ada. Itu semua baru muncul pada tahun 895 Hijriah ketika Ali bin Abu Bakar As-Sakran menulis sebuah kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah, yang di situ dia mengaku bahwa dia dan keluarganya merupakan keturunan Nabi. Dari sisi ilmu sejarah, historik, dari historis itu dapat ditegaskan melalui kajian kitab-kitab sejarah yang ada sejak nama Ubed yang diasumsikan dia wafat tahun 383. Kita lihat di buku-buku sejarah di tahun itu terus sampai ke 895 Hijriah, tidak ada buku sejarah satupun yang menyebut nama Ubed, kemudian nama Alwi, nama Muhammad, nama Alwi, nama Ali Kuali Qasam, Sahib Mirbat, Faqih Muqaddam.
semuanya adalah syakhsiyatun wahmiyah, adalah tokoh-tokoh fiktif yang tidak pernah ada dalam sejarah. Dia diciptakan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran pada 895 Hijriah untuk menyambungkan nasabnya dengan Ahmad bin Isa yang ada di tahun 345 Hijriah. Karena ada turunan Nabi namanya Ahmad bin Isa di tahun 345 Hijriah, dia ada di 895 Hijriah. Ini perlu ada nama-nama sampai ke Ahmad bin Isa itu. Maka diciptakanlah nama-nama mulai dari buyutnya. Kalau bapaknya ini masih ada. Bapaknya namanya Abu Bakar As-Sakran, ini terbukti sosok historis. Kemudian kakeknya namanya Abdurrahman As-Segaf, ini sosok historis dan itu terbukti ditulis oleh Al-Makrizi di dalam sebuah kitabnya bahwa dia sosok historis. Tetapi mulai dari bapaknya Abdurrahman As-Segaf yang namanya Maula Dawila, kemudian Ali, Alwi, Muhammad Baqi Muqaddam, Ali, Muhammad Sahib Mirbat, Ali Qoli Qasam, Alwi, Muhammad, Alwi, Ubaid. Ini adalah sosok-sosok yang wahmiyah, sosok-sosok yang tidak pernah dilahirkan oleh manusia, kemudian nama ini diciptakan sebagai penyambung sulam untuk nama Ali As-Sakran bisa disambungkan dengan Ahmad bin Isa tanpa adanya referensi dari kitab-kitab sebelumnya, baik kitab nasab maupun kitab sejarah. Kemudian dari sisi DNA, ini keluarga-keluarga dari keluarga Nabi yang terverifikasi secara meyakinkan sebagai keturunan Nabi yang hari ini ada, yaitu dari keturunan para raja-raja dari Bani Toba yang sejak abad ke-3 Hijriah, 280 Hijriah, secara lumintu mutawatir khalafan an khalafin sampai tahun 1996, ini keluarga ini selalu jadi raja di Yaman. Dari 280 Hijriah, keluarga Toba dari Ar-Rasi, dia menjadi pemimpin di Yaman, kemudian terus sampai ke tahun 1996 Hijriah, 1996 Masehi maksudnya, keturunan terakhirnya ini hidup, ini sudah tes DNA dan tes DNA-nya J1. Artinya pengakuan dia sebagai orang Arab itu terbukti karena menurut para peneliti DNA, orang Arab ber-DNA J1. Kemudian keluarga dari Qatadah, pemimpin-pemimpin Syarif Mekah, itu 900 tahun dia secara lumintu leluhurnya itu menjadi para syarif-syarif di kota Mekah. Jadi pemimpin-pemimpin sampai 1924 ketika Wahabi menguasai Hijaz, menguasai Saudi, Madinah, Taif, itu mereka keluarganya sekarang sudah tes DNA pun sama, sudah mempunyai haplogrup yang sama dengan Ar-Rasi yang ada di Yaman itu, tanpa kompromi karena masih sedulur. Kemudian mempunyai kakek bersama 1300 tahun yang lalu, yaitu Sayyidina Ali. Sama-sama memiliki penanda genetik Sayyidina Ali J10500 dari keluarga Ar-Rasi. Kemudian keluarga yang ada di Mekah ini ketika tes DNA pun sama, dia mempunyai penanda genetik Sayyidina Ali 10500 itu. Nah, ini menandakan bahwa pengakuan orang ini sebagai turun Nabi, pengakuan orang ini turun Nabi, ini terverifikasi presisi karena memiliki leluhur bersama 1300 tahun yang lalu. Nah, kemudian dari keluarga Husain yang ada di Mesir, dari keluarga Al-Qandil, itu keluarga ini secara turun-temurun berada di Mesir, menjadi keluarga kerajaan juga di Mesir sampai adanya demokratisasi di Mesir. Dia juga sudah tes DNA dan sama memiliki haplogrup yang sama J1 dengan penanda genetik Sayyidina Ali 10500 dan penanda genetik Sayyidina Husain. Kemudian keluarga yang ada di Irak, keluarga yang sekarang ini menjadi pemegang kunci makam Sayyidina Husain di Karbala. Itu dia sudah tes DNA dan tes DNA-nya sama. Ini tanpa kompromi, orang-orang masing-masing melakukan tes DNA.
tapi karena memiliki leluhur yang sama, kemudian haplogrupnya sama, haplogrup laki-lakinya itu. Jadi sudah dapat diidentifikasi secara ilmiah bahwa keluarga Nabi harus memiliki penanda genetik, satu penanda genetik orang Arab, Ismaili, yaitu J1. Dia harus mempunyai penanda genetik orang Quraisy, JL859. Dia harus mempunyai penanda genetik keluarga Sayyidina Ali, karena keturunan Nabi melalui Fatimah harus berhaplogrup yang sama dengan Sayyidina Ali, yaitu J10500. Lalu tiba-tiba Balawi yang ada di Indonesia dan di Yaman tes DNA. Sudah 180 orang tes DNA. Itu tes DNA-nya haplogrupnya G. Artinya apa haplogrup G ini? Kalau diurut dengan keluarga yang ada di Yaman dari Ar-Rasi, keluarga kerajaan Yaman di Ar-Rasi sana, kemudian keluarga Bani Qatadah yang ada di Mekah, juga yang ada di Mesir dari Bani Qandil, dan yang ada di Irak dari pemegang kunci daripada makam Sayyidina Husain. Kemudian ditambah keluarga Al-Muhanna yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah yang mempunyai penanda genetik yang sama, yaitu penanda genetik Sayyidina Ali. Ini orang Balawi ini kalau diurut ke atasnya, apakah dia memiliki kakek bersama 1300-an yang lalu? Tidak. Mereka akan menyatu dengan keluarga Nabi Muhammad itu nanti 45.000 tahun yang lalu. Jauh. Jadi kakek bersama yang paling dekat antara Rizik Syihab dengan Raja Yordan dengan keluarga-keluarga Nabi yang asli itu 50.000 tahun yang lalu, kurang lebih 45.000 tahun yang lalu. Ini menandakan bahwa mereka bukan keturunan Nabi, tapi juga mereka bukan orang Arab, bukan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kalau sudah demikian, orang-orang yang masih mengakui hanya berbasis husnudzon itu bagaimana? Ya jelas haram hukumnya. Karena dzon itu bisa digunakan ketika belum ada bukti, belum ada bayinah. La ibrata bidzannil bayyin khata'uh, tidak bisa lagi dzon itu diambil kalau sudah jelas salahnya. Dan ini sudah jelas salahnya. Dan kalau Yai Syarif, Yai Abdul Mujib bertanya, sampai di mana di Indonesia ini? Saya memiliki basis data melalui survei dari beberapa lembaga survei yang sebenarnya ini bersifat survei internal. Itu ada yang sudah sampai 70% orang yang dulunya percaya. Ini hanya orang yang dulunya percaya sebagai Habib turun Nabi. Kalau yang dulunya nggak percaya kayak orang Muhammadiyah alias ini nggak dimasuk dalam survei. Orang yang dulunya percaya dari kaum Nahdiyin bahwa Habaib itu dulu adalah keturunan Nabi, 70% sekarang sudah tidak percaya lagi. Kalau berbasis digital, jadi ada juga survei digital berbasis YouTube, Facebook, Twitter yang sekarang jadi X, Instagram, itu baru 63%. 63% orang yang menggunakan YouTube, Facebook dari dulu yang mereka itu percaya Habibul Nabi, sekarang sudah 63% mereka tidak lagi percaya bahwa Habaib itu adalah turun Nabi. Itu margin errornya sekitar 2,5%. Margin error dari penelitian itu. Nah, lalu ada upaya-upaya pembelaan yang masif dari kaum Balawi dengan metode menjadikan mukibin sebagai basis mereka melawan kenyataan tidak percaya laginya masyarakat Indonesia terhadap mereka sebagai turun Nabi. Jadi yang 30%-an itu yang masih percaya dijadikan umpan di depan, tameng agar mereka tidak tersentuh. Jadi sekarang mereka seperti tidak lagi mau peduli dengan gerakan perjuangan Wali Songo Indonesia, pada Suka, DKMNU dan lain sebagainya,
yang terus memberikan pencerahan kepada masyarakat Islam Indonesia bahwa habaib ini bukan cucu Nabi, tetapi dalam saat yang sama mereka menggunakan kibin-kibin ini sebagai peluru mereka untuk menghadapinya. Jadi nanti akan dibenturkan antara orang yang memberi pencerahan dari kita dengan para kibin-kibinnya itu. Jadi mereka sudah tidak mau lagi secara terang-terangan untuk mengkanter baik secara ilmiah maupun secara misalnya dengan sumpah serapah. Ini sudah tidak ada dari habaibnya langsung. Karena apa? Ada yang sumpah serapah bahkan sampai ada yang mubahalah langsung mati. Jadi mungkin jangan kita yang mati, kibin aja dah. Kalau kibin kan nggak ada harganya, kata dia. Karena di dalam ajaran habaib itu satu habaib ini yang bodoh itu lebih baik daripada 70 kiai yang alim. Ini adalah sebuah ajaran yang khas dari kaum Balawi yang ada dalam kitab mereka, seperti dalam kitab Al-Manhajusawi karangan Zain bin Sumit. Ini orangnya masih hidup, ada di Madinah. Saya hajar bahwa kutipan dia tentang Ibnu Hajar, kutipan dia tentang Imam As-Sindi yang menyatakan bahwa habaib itu lebih mulia, yang bodoh lebih mulia daripada 70 ulama, itu adalah kutipan palsu. Kutipannya tidak ada. Imam As-Sindi itu mengarang berbagai macam kitab hasiah kutubus sittah. Saya tantang, ada atau tidak, mampu atau tidak Anda menemukan satu ibarat dari Imam As-Sindi dalam kitab-kitabnya yang menyatakan bahwa satu habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai, seperti yang ada dalam kitabnya Balawi yang namanya kitab Al-Manhajusawi. Kemudian tentang Ibnu Hajar wa mimman rajjaha, sebagian daripada orang yang mengunggulkan nasab daripada ilmu adalah Ibnu Hajar. Saya bilang ini kutipan palsu. Anda berdusta kepada Ibnu Hajar. Anda berdusta terhadap atau atas nama Ibnu Hajar. Karena Ibnu Hajar tidak ada perkataan semacam itu. Di dalam kitab Al-Manhajusawi itu dikatakan bahwa ia mengutipnya dari kitab Fatawa. Saya cari dalam kitab Fatawa, dua Imam Ibnu Hajar mempunyai kitab Fatawa, dua-duanya tidak ada sebuah ibarat yang menyatakan satu habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai, daripada 70 ulama. Yang ada justru sebaliknya. Ibnu Hajar menyatakan ilmu lebih mulia daripada nasab, termasuk nasab Nabi Muhammad sekalipun. Kenapa? Di dalam kitab Fatwa itu Ibnu Hajar mengatakan kalau ada anak ulama perempuan, kemudian ada seorang habib atau syarif itu dalam bahasanya itu yang melamar anak syarif ini bodoh, melamar anak kiai yang alim itu, maka itu tidak sekufu. Artinya Ibnu Hajar mengunggulkan perempuan anak orang alim lebih mulia daripada syarif ini. Syarifnya yang asli juga, apalagi yang palsu kayak Balawi. Yang asli saja, misalnya anak Raja Yordan, Raja Yordannya bodoh misalnya, karena pangkat dunia ini nggak diambil, nggak ada di dalam kafah. Bodoh dia, nggak ngerti ilmu agama, melamar anak Yai Syarif yang cantik itu. Nggak sekufu itu. Artinya nggak sekufu, jika anak perempuan Yai Syarif ini tidak setuju, maka Yai Syarif nggak bisa memaksa. Itu tidak sekufu, itu artinya begitu. Nah, kalau Balawi ini, kalau orang yang menikahi syarifah, katanya, dia pengen dipanggilnya perempuannya syarifah, padahal bukan syarifah, habibah. Habibah aja itu dipermasalahkan, habibah aja kan, jangan pakai kaf, bil kaf, la bil ha, habibah. Kalau menikahi kabibah, katanya itu akan dianggap berzina selamanya, dan dia bisa bertobat hanya jika bisa mengembalikan keperawanan. Nah, ini adalah sebuah ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam. Karena apa? Pangkatnya dia bukan anak camat-camat Tacan ditarimnya. Nah, kalau bangsa Indonesia ini adalah keturunan para orang-orang mulia, orang-orang besar, orang-orang yang punya integritas di masa lalu, bisa menyatukan Asia Tenggara dengan kerajaan Majapahit. Mereka bukan siapa-siapa di Yaman.
Keluarga Raja Yaman itu Al-Kathiri, yang ada di Indonesia ini Al-Kathiri itu keluarga raja. Al-Yafi'i itu keluarga raja-raja. Kalau Yamannya Yaman Son'a itu Ar-Rasi, itu keluarga turunan Nabi asli. Nah, kalau yang ada di Hadramaut itu Al-Yafi'i dan Al-Kathiri, itulah turunan raja. Kalau Balawi camat aja bukan ditarik. Ini turunan Nabi bukan, turunan raja bukan, ulama juga, ternyata fiktif. Faqih Muqaddam tidak ada. Siapa orang yang bisa membawa sebuah dalil dari kitab sebelum abad 9 yang menyatakan Faqih Muqaddam pernah hidup dalam dunia, sampai sekarang tidak ada yang bisa untuk membawanya. Satu kitab sejarah, apalagi kitab nasab. Kitab sejarah pun nggak ada. Karena memang dia adalah saksun wahmiyatun, sosok yang fiktif. Sama di Indonesia dengan Sangkuriang, sama dengan Malin Kundang di Sumatera Barat. Sosok yang diciptakan untuk dijadikan i'tibar bagi kita dalam menasihati anak, gitu kan. Nah, lalu ada orang yang mengaku turunan Malin Kundang. Lalu ada orang yang mengaku turunan Sangkuriang dari Dewi Sumbi, dan bapaknya namanya Tumang misalnya. Lah ini kan aneh gitu. Seperti orang India itu ada yang membuat sebuah cerita Ramayana, Mahabharata, sosok namanya Arjuna, sosok namanya Duryodhana, kemudian ada orang mengaku sebagai keturunannya. Nah, ternyata pas saya teliti secara ilmu sosio-antropologis, ternyata ini Balawi yang ada di Hadramaut ini berasal dari India. Dari Kaukasus, dia dulu mengaku keturunan Yahudi, keturunan dari Nabi Yakub. Katanya dari keturunan Ishak, Nabi Yakub yang ke-13. Sementara Nabi Yakub anaknya cuma 12. Nah, dia mengatakan dia anak ke-13. Nah, masuklah agama Yahudi, dia membentuk sebuah kerajaan yang namanya Kerajaan Khazar. Dihajar oleh orang-orang Rus dan Mongol pada abad 10, kemudian menyebar di seluruh dunia. Di antaranya pergi ke India. Di India ada yang masuk agama Hindu. Itu suku Kalas atau suku Fasan. Nah, itu suku yang memasuki agama Hindu, dia mengaku turunan Duryodhana. Ada juga dari orang-orang Khazar itu di India yang kemudian dia tidak beragama, yaitu dia memilih animisme di sana. Nah, itu dia tetap mengaku keturunan Alexander Agung. Jadi dia di mana saja berada dalam komunitas apapun, maka dia akan mengakui nasab yang paling mulia di komunitas itu. Ketika ada yang masuk ke agama Islam, maka mereka mengaku sebagai keturunan orang mulia di agama Islam, yaitu siapa? Nabi Muhammad. Kalaulah Nabi Isa itu punya anak, mereka juga akan ada yang masuk agama Kristen dan mengaku sebagai turunan Nabi Isa alaihissalam itu. Untungnya agama Kristen tidak ada Nabi Isa punya keturunan, sehingga sedikit dari mereka yang masuk agama Kristen, karena di sana mereka tidak akan bisa mengaku sebagai keturunan Nabi Isa. Walaupun sekarang ada kayak Taufik Segap itu punya salah seorang keluarga namanya Thomas Asegap, itu masuk agama Kristen. Ada itu dari keluarga Asegap itu yang keluar dari Islam dan masuk ke Kristen. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab fatwanya juga mengatakan bahwa akadu an ajzima, aku hampir menetapkan bahwa tidak ada keturunan Nabi yang akan masuk agama lain selain agama Islam. Jadi mahdul kufri itu bagi turunan Nabi itu tidak ada. Yang kedua, turunan Nabi tidak mungkin berzina. Yang ketiga, turunan Nabi tidak mungkin sodomi. Sedangkan dari Balawi ini banyak, coba lihat di media online itu, yang berzina banyak, yang sodomi juga banyak, yang masuk Kristen juga banyak. Hada yadullu ala annahum laisu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil marrah. Tidak ada lagi jalan. Ainal mafar, aina tadhhabun. Tidak ada lagi jalan bagi mereka untuk berlari, tidak ada lagi jalan mereka untuk berjalan, kecuali hanya satu, mengaku, oke, kita bukan turun Nabi, tapi kita ingin diaku sebagai bangsa Indonesia. Kiai Syarif Rahmat pasti welcome, Ki Abdul Mujib pasti welcome,
Ki Saifuddin Aman insya Allah menghentikan pembahasan tentang itu di dalam YouTube-nya. Kalau sampai mereka mengaku oke, kita sekarang mengaku bukan turun Nabi. Tapi kalau di antara kita ada yang soleh, tidak apa-apa kan, nanti akan sama-sama dengan kiai. Tidak apa-apa, tapi jangan mengaku lebih mulia daripada kiai, daripada ulama. Karena nahnu ashabul ilmi, ay ashabul qaul bi fadilatil ilmi, la ashabul qaul bi fadilatin nasab. Indana al ilmu aqwa wa afdal minan nasab. Bahwa bagi kami ilmu itu lebih utama daripada nasab, walaupun kami juga menjaga nasab. Kami menjaga nasab, kami juga mengetahui keluarga-keluarga kami, tetapi Tidak mengandalkan. tidak mengandalkan nasab dan tidak mengunggulkan nasab daripada ilmu. Siapa orang yang berilmu walau bukan dari keluarga kami, walau kami tidak mengetahui dia keturunan siapa, kami tetap hormati dan muliakan dia, dan kami angkat dia melebihi keluarga kami yang kita tahu nasabnya. Kalau keluarga kami itu tidak punya ilmu, inilah yang harus dikembangkan, dan ini adalah ajaran Islam yang sesungguhnya. Tidak boleh kiai-kiai itu dari manapun kiai, pondok pesantrennya ribuan, puluhan ribu, kemudian menjadikan nasab lebih mulia daripada ilmu. Buat apa Anda ngajarin ngaji ke santri-santri itu kalau Anda mengatakan bahwa nasab lebih mulia daripada ilmu? Toh tetap nanti santri Anda itu akan jadi mukibin yang dihinakan oleh orang-orang yang Anda yakini sebagai turun Nabi, padahal dia bukan turun Nabi. Jadi ajaran yang menyatakan bahwa nasab lebih mulia daripada ilmu adalah ajaran Dajjal yang akan menjadikan manusia itu tidak lagi menghormati sains, tidak lagi menghormati akal, tidak lagi menghormati ilmu pengetahuan. Tinggal nanti kita bikin aja sebuah rekayasa untuk kita juga menjadi orang yang mengaku nasab seperti itu. Satu generasi seperti Ali As-Sakran masih dia remang-remang, orang tidak percaya di Aman itu. Dia berikan sebuah sejarah di dalam kitabnya, itu banyak orang yang hasud dengki, tidak mempercayai nasab dia. Dia sendiri masih ragu nasabnya. Tapi ketika generasi kedua semakin kuat, generasi ketiga semakin kuat, karena generasi ketiga keempat tidak mengetahui keraguan daripada leluhurnya itu. Nah, nanti akan seperti itu, banyak orang-orang yang akan memalsukan nasab karena ada orang-orang pengusung, kiai-kiai yang mengusung bahwa nasab lebih mulia daripada ilmu. Lah jenderal tunduk pada orang yang tidak lulus SD, jenderal polisi tunduk kepada orang yang tidak lulus SD, nggak punya pangkat apa-apa, kopral aja bukan. Jenderal TNI ada karena dia ini ingin dekat dengan Nabi, ingin cinta dengan Nabi. Ada kiai-kiai agen-agen Dajjal yang mengakui nasab yang tidak terverifikasi secara ilmu nasab, tidak terverifikasi secara ilmu sejarah, tidak terverifikasi secara DNA, diyakini sebagai turun Nabi hanya lewat husnudzon. Ini agen Dajjal yang dengan dialah kemudian orang-orang jahat ini akan bisa menjalankan aksinya menipu umat Islam, baik umat Islam yang awam maupun umat Islam yang berpangkat. Karena umat Islam itu pangkatnya tinggi pun kalau dia ini rohaninya kuat, dia ingin dekat dengan Nabi. Oh, ada jalan yang lebih mudah, lebih gampang mendekati Nabi, yaitu menghormati keturunannya. Kebetulan ada orang yang mengaku turun Nabi. Lah, akhirnya dia punya uang berapapun dikasih, dia punya proyek apapun dikasih. Dan ini yang akan terjadi, wahai para kiai-kiai yang saya muliakan, jika Anda berhusnudzon tanpa punya dalil apapun Anda, kemudian Anda berfatwa kepada santri-santri Anda bahwa tetap harus mencintai habaib. Sementara habaib itu bukan cucu Nabi. Mana dalil Anda yang menyatakan habaib cucu Nabi? Kalau Anda punya dalil, keluarkan. Kalau Anda tidak berani untuk berdiskusi dengan Imaduddin Usman Al-Bantani, sementara Anda masih mengatakan pada santri Anda bahwa habaib itu cucu Nabi, dan dengan itu santri Anda diwajibkan oleh Anda untuk menghormatinya, bagaimana tanggung jawab Anda ketika Anda bertemu dengan baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra bintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena secara ilmu DNA
ketika orang yang hari ini mengaku keturunan Nabi sama-sama, DNA-nya beda-beda, haplogrupnya, ini menunjukkan bahwa Siti Fatimah punya suaminya 2. Ini berarti sama saja dengan menuduh Siti Fatimah Az-Zahra itu berselingkuh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena haplogrup itu, Nabi Ibrahim haplogrupnya J1. Dia punya istri 2, 3, semuanya kalau laki-laki anaknya sama haplogrupnya J1 sampai hari ini. Kalau Rumail Abbas mengatakan selama belum ada DNA langsung dari tubuh Rasulullah, maka itu hanya bersifat dzan. Anda itu ngomong sebenarnya paham. Kita bisa mengetahui jaraknya bulan tanpa ngemeterin kita langsung. Berarti itu hanya dzan. Tetapi kenapa dzan jaraknya bulan dengan bumi itu bisa diyakini secara presisi oleh para alim ulama, oleh para cendekiawan? Karena ada ilmunya. Jarak bumi dan bulan tidak ada yang meterin, tapi ada yang mengatakan sekian ribu kilometer. Nah, kalau otaknya Rumail Abbas ini yang ingin kita ingin kita ambil, maka selama belum memeterin dari bumi ke bulan, maka itu hanya bersifat dzan dan tidak wajib dipercaya. Karena metodologi DNA itu, kalau hari ini ada orang 4 yang mengaku anak dari Kiai Syarif Rahmat atau ayahnya Kiai Syarif Rahmat yang sudah meninggal dunia, sementara Kiai Syarif Rahmat punya saudara, untuk mengetahui DNA ayah Kiai Syarif Rahmat itu tidak usah membongkar kuburan ayahanda daripada Kiai Syarif Rahmat, cukup ambil DNA Kiai Syarif Rahmat dan ketua MUI di Ciamis itu kakaknya Kiai Syarif Rahmat, diambil kemudian dicocokkan, oh sama ini misalnya J1, berarti haplogrupnya J1. Karena anak-anaknya yang diyakini secara sah sudah tes DNA. Begitu pula seterusnya ke atas, karena haplogrup itu tidak akan mengalami perubahan untuk satu masa tertentu. Dan para ahli nasab, para ahli genealogi, para ahli DNA, Nabi Ibrahim sampai sekarang belum mengalami mutasi perubahan haplogrup. Kalau orang yang mengaku itu Nabi Ibrahim pun dari orang-orang Yahudi asli dari keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub, hari ini sama dengan keturunan Nabi Muhammad itu haplogrupnya J1. Ada seorang profesor di BRIN namanya Profesor Ari Kem yang pernah diundang oleh Kiai Syarif Rahmat, dia sudah tes DNA, dia J1. Dia bukan turunan Arab, dia keturunan Jerman. Dia keturunan Yahudi dari Nabi Ishak alaihissalam. Haplogrupnya J1. Nah, kalau orang yang haplogrupnya J ngaku turun Nabi, orang haplogrupnya C ngaku turun Nabi, pasti di antara salah satunya ada yang palsu. Yang palsu siapa? Yang palsu G. Karena apa? Karena yang J1 ini milik orang-orang yang mengaku turun Nabi dari ilmu nasabnya terverifikasi. Keluarga Raja Mekah, Syarif Aun Rafiq, keluarga Raja di Madinah Al-Muhanna, keluarga di Toba-Toba, Ar-Rasi, Al-Qasim Ar-Rasi, Yahya Ar-Rasi, itu sampai 1996 dari 280 Hijriah. Turun-temurun jadi raja. 1200 tahun atau 1000 berapa itu dari 280 Hijriah. 1200 tahun. Tidak ada putus dan tidak ada jeda keluarga mereka jadi raja. Dan raja itu berganti dari anak, dari ayah ke anak, dari ayah ke adik, dari adik ke anak laki-laki, begitu aja. Tidak mungkin ada haplogrup yang keluar daripada itu. Maka kalau si G ini nggak ada ini yang G lain itu keluarga-keluarga, satu saja. Coba yang G lagi sebutkan siapa dari keluarga yang merupakan keluarga yang turun-temurun menjadi raja di Mekah, raja di Madinah, raja di Mesir, nggak ada. Nah, jadi para kiai-kiai kita ini yang masih memaksa kiai-kiai itu pada santrinya untuk mengakui nasab Balawi, ini dia akan berbahaya kalau ketemu Nabi besar Muhammad SAW dan ketemu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Karena apa? Malu dia nanti. Dia mengatakan Imaduddin Utsman, Kiai Syarif Rahmat, Kiai Abdul Mujib, Syaifuddin Aman itu sebagai pembenci kedurian Nabi. Ente yang benci durian Nabi yang asli.
Yang benci duriyah Nabi itu adalah orang yang memasukkan bukan duriyah Nabi sebagai duriyah Nabi. Siapa itu? Ente yang percaya nasab Balawi yang terbukti bukan turunan Nabi, yang Anda mengakui mereka sebagai turunan Nabi. Ini yang akan berbahaya. Dan masih ada waktu untuk bertobat. Nah, kalau dia belum bertobat sekarang, Anda aja tidak mau bertobat, tidak bosan, apalagi kami yang memberi pencerahan, kami juga tidak akan bosan. Ayo, Anda laju kepada kesesatan Anda, kami akan laju kepada memberi pencerahan terhadap Anda selagi Allah masih memberikan waktu kepada kita semua, insya Allah. Karena apa? Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang akan terus ada dakwah Kiai Mubalik NU. NU ini Nusantara. Sebenarnya kenapa namanya DKM NU? Pak, ada NU-nya karena kami mencintai Nusantara. NU sebenarnya. Kemudian mencintai Nusantara. Udah. Kalau DKM NU takut dimarahin kan sama PBNU. Kalau misalnya DKM Nahdlatul Ulama, kita takut dimarahin. Oh, bawa-bawa NU ya, kan gitu ya. Udah, kita pakai akronimnya Nusantara. DKM, dakwah Kiai Mubalik Nusantara. Dan kita udah bertahun-tahun memberikan pencerahan terhadap umat. Kita sudah berapa kali di sini rapat di rumah Kiai Syarif Rahman, rapat juga di pesantren Yusuf Mansur pernah yang ada di kota, dan sudah banyak yang dilakukan. Di antaranya hari ini kita rapat untuk bagaimana kita ikut serta dengan pemerintah dalam rangka menyadarkan saudara-saudara kita dari ketergantungan narkoba. Kita memberikan sumbangsih tenaga dan pemikiran untuk bagaimana mengurai cara yang paling tepat agar banyak anak-anak kita yang tersadarkan dari narkoba. Nah, ini narkobanya secara fisik dengan narkoba sihir Balawi itu mirip, yang sama-sama harus diberikan pencerahan agar semuanya dapat membebaskan diri dari ketergantungan. Jadi dua-duanya kayak nikotin, ada ini nikotin apa ini apa namanya? Yang membuat dia itu terus ketergantungan apa tuh kalau narkoba? Candunya kan. Nah, ini orang yang seperti ini, begini ya Syarif. Ada haul solo. Ada haul solo, Kiai udah nggak percaya nasabnya, tapi dia masih haul solo. Karena dia merasa bahwa selama ini Allah memberikan barokah, banyak duitnya, banyak santrinya, karena dari dulu dia haul solo. Dia merasa bahwa karena haul solo inilah dia banyak santrinya, banyak duitnya, padahal bisa jadi bukan karena itu. Karena ada amal baik dari dia dan Allah tahu bahwa dia sanggup untuk menerima amanah santri ini, amanah uang ini, maka Allah berikan itu. Karena kalau orang-orang soleh diberikan uang, diberikan apa itu karena Allah tahu dia mampu. Kalau orang tidak soleh, nggak mampu pun Allah kasih yang banyak agar dia semakin jauh daripada Allah. Ada calon gubernur, calon wakil gubernur di Jateng. Dia sebelum jadi haul solo, setelah dia nyalon jadi wakil gubernur di Jateng, akhirnya dia merasa karena saya ikut haul solo, saya jadi wakil gubernur. Padahal dia jadi wakil gubernur karena dia ngasih uang itu pada orang-orang supaya nyolok dia, bukan karena dia haul solo itu. Nah, yang semacam ini candu, ini akhus syirki, ini adiknya kesirikan atau bisa disebut syirkun khafiyun. Maka hal-hal yang semacam ini harus kita berikan terus pencerahan tauhid yang hebat, kemudian akhlak-akhlak Wali Songo, ajaran-ajaran Wali Songo kita kembalikan, ajaran-ajaran Nusantara yang penuh budi pekerti, penuh kesantunan, rahmatan lil alamin, Islam wasatiyah yang diajarkan. Islam wasatiyah itu bukan ajaran NU ANSI yang baru hadir hari ini, bukan ajarannya Kemenag. Islam wasatiyah moderatisme itu sudah ada sejak Wali Songo, bahkan sejak pertama kali para dai datang sebelum Wali Songo sudah melihat ini watak orang Jawa ini gagah perkasa. Dia memiliki nilai-nilai kebudayaan yang tinggi. Nggak bisa kalau kita ajak mereka untuk masuk Islam, pada saat yang sama kita ajak mereka meninggalkan kebudayaan Jawanya.
kebudayaan Acehnya, kebudayaan Dayaknya ndak bisa. Maka mereka melihat secara antropologis dan ruhiyah bahwa mengajak orang Jawa imannya saja, tapi agamanya kita biarkan selama tidak bertentangan dengan syariat yang universal, kita welcome dengan kebudayaannya. Makanya jadilah Islam di Indonesia Islam yang unik, Islam Nusantara dengan tipologi kekhasan yang khusus yang tidak dimiliki oleh Islam di dunia belahan dunia lainnya. Dan ini yang harus tetap kita jaga. PBNU mempunyai tugas itu. Jangan PBNU seperti sekarang ini malah menjadikan warga NU sebagai mangsa daripada orang-orang yang berniat jelek terhadap umat Islam. Mengaku cucu Nabi, mengambil uangnya. Mengaku cucu Nabi, kemudian dia menakut-nakuti, kalau ente tidak ngasih uang sama aneh, ente santrinya hilang. Banyak itu kiai-kiai yang ngasih uang itu karena ditakuti. Sementara kiai itu dia itu pengen punya teman untuk ngederas kitab. Dia takut ini kalau saya ngaji sendirian gitu, nanti nggak ada yang dengerin. Makanya dia pengen punya santri bukan untuk gagah-gagahan, supaya ada yang nemenin kalau ngaji. Kalau istrinya aja, kadang istrinya kan marah-marah sama dia. Kalau dia lagi marah, kita nggak ngaji. Nah, karena itulah kiai takut. Akhirnya setelah kiai takut, memenuhi keinginan habaib yang dawir-dawir itu. Dan sekarang ini alhamdulillah ya, saya dapat laporan dari kiai-kiai di bawah, upaya-upaya dawir itu sudah 99% hilang. Betul. Alhamdulillah. Demikianlah. Itu kan intinya, hilangnya dawir itu nomor satu tuh. Mungkin hal-hal lain nanti kita akan terus usahakan. Makasih Yai Syarif, Yai Abdul Mujib. Iya, saya ingin nambah sedikit tentang beberapa persoalan yang selama ini diangkat di tengah masyarakat, dijadikan argumen untuk mempertahankan kebenaran sebuah nasab bagi satu kelompok manusia. Yang paling ramai itu adalah syuhrah wal istifadah. Syuhrah wal istifadah artinya adalah bahwa satu informasi tentang satu informasi yang benar, sesuatu ajaran misalnya, satu petunjuk, satu cerita, itu dianggap sebagai sebuah kebenaran manakala sudah viral kalau bahasa sekarang ini. Saya mencoba mengorek-orek karena bagaimanapun juga kita harus kembali pada Quran dan Sunnah sebagai pegangan utama kita. Kalau kita baca Quran misalnya, banyak syuhrah wal istifadah yang kemudian ditolak oleh Al-Quran. Misalnya tentang Nabi Isa dan Nabi Adam dulu. Adam dan Hawa itu ada ayatnya, falamma asqalat rabbuna la in ataitana salihan lanakuna minasyakirin falamma atahuma ja'alahu salihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma fata'alu amma yusyrikun. Dikatakan bahwa dulu ini adalah At-Tabari dalam tafsir yang paling tua ya, tahun 310 wafatnya. At-Tabari mengatakan bahwa ada riwayat saat itu Adam dan Hawa asal lahir anak lahir meninggal. Akhirnya datanglah iblis namanya Al-Haris. Dia katakan kepada Hawa, ini yang percayaan istrinya, kalau suami belum, bininya dulu ditemuin. Kalau panjenengan pengen punya anak yang hidup, kasih nama anakmu nanti Abdul Haris, hamba si Haris ini. Akhirnya Hawa ketika hamil lahir dikasih nama Abdul Haris. Itu ada di kitab Tabari, tafsir At-Tabari. Bahkan hampir semua kitab tafsir yang klasik itu ada. Dan itu sudah ya katakan syuhrah wal istifadah. Tetapi Ibnu Katsir melakukan kajian di sini sudah masuk abad ke-6, 6 ke abad. Ini hoax, ini sisipan, ini susupan yang tidak bisa diterima. Nah, tentu pada awal-awal ketika dimunculkan itu akan timbul semacam kaget pro kontra. Tapi hari ini selesai bahwa hadis itu palsu. Tidak mungkin Adam dan Hawa memberikan anaknya atas dasar petunjuk dari setan. Masuk jadi muridnya setan. Nah itu syuhrah wal istifadah. Juga kasus misalnya tentang anak Ibrahim yang disembelih. Itu syuhrah wal istifadah. Bahkan mayoritas sahabat Nabi meyakini bahwa yang disembelih itu adalah Ishak. Silakan dicek di tafsir Qurtubi misalnya, Al-Andalusi, Al-Maliki. Itu dikatakan bahwa mayoritas sahabat Nabi meyakini bahwa yang disembelih itu adalah Ishak. Dari mana? Dari kitab Taurat, kitab Kejadian. Dan persembahkanlah anakmu yang tunggal, yaitu Ishak. Nah, namanya Ishak.
Bayangkan sampai Rasul turun, sampai para sahabat Nabi ada, sampai para ulama abad ke-6 itu masih mayoritas mengatakan bahwa yang disembelih itu Ishak. Tapi kemudian Ibnu Katsir dan lain sebagainya mencoba menganalisa. Setelah disimpulkan, oh ternyata ini para sahabat, yaitu tadi husnudzon dengan referensi ahlul kitab, husnudzon bahwa ini kitab masih otentik, informasi ini dikritisi ketemu bahwa itu adalah cerita palsu, yang benar adalah Ismail. Kenapa? Berarti kalimat yaitu Ishak itu penambahan. Kenapa dimasukkan yaitu Ishak? Karena Ishak itu yang menurunkan Israel nantinya ke bawahnya itu, ya kan? Ishak menurunkan Yakub, Israel ke bawahnya. Sedangkan yang Ismail itu nanti menurunkan Muhammad SAW. Jadi dia ingin mengatakan bahwa pahlawan yang berjuang dulu itu mbah saya, gitu loh. Itu sebetulnya membelokkan sejarah. iya, tahrif, ya kan? Nah, kemudian juga tentang Sulaiman misalnya. Sulaiman bayangkan berapa puluh tahun sampai datangnya Nabi Muhammad masih diyakini Sulaiman tukang sihir. Begitu Rasul datang mengatakan bahwa Sulaiman itu adalah seorang nabi, demo, marah mereka semuanya, keberatan. Karena syuhrah wal sifadah. 10 generasi meyakini bahwa Sulaiman itu tukang sihir. Wattaba'u ma tatlus syayatin wa ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Yu'allimuna an-nasa sihr. Jadi mereka itu selama ini mengambil referensi itu tentang Sulaiman dari siapa? Setan. Referensi dari setan. Kan kita tahu sejarah setan kan bohong. Allah aja dibohongin kok. Dam, itu sebetulnya Allah tuh nggak ngelarang kamu makan buah itu. Kalau kamu makan malah kamu jadi malaikat. Itu kan kelakuan setan, itu bohong seperti itu. Allah aja dibohongin, Nabi aja dibohongin, gimana rakyat biasa, gimana kiai, kan gitu. Dibantah oleh Quran bahwa sebenarnya bukan Sulaiman tukang sihir. Memang ada fakta di bawah kursi Sulaiman itu dulu ketemukan ada alat-alat sihir, tetapi itu yang masang dia juga, timnya dia yang memasukkan alat sihir karena sudah tidak punya kekuatan. Waktu Sulaiman sudah muncul, debat nggak berani, diskusi nggak berani, masukkan aja itulah. Begitu sudah meninggal dunia Sulaiman, dibongkar tuh. Wah, ini dia Sulaiman ahli sihir. Padahal yang masang alat sihir itu tim dia sendiri. Memang timnya solid mereka itu. Solid. Terorganisir, masif. Ya, ini surah Al-Fatihah. Masih tentang itu. Bayangkan 570 tahun lebih Nabi Isa itu bin Allah, coba ya. Iya benar. Bin Allah tuh. Begitu Rasul datang, bukan. Yahudi mengatakan dia anak zina, tapi orang Rasul mengatakan dia anak Allah. Bukan, dia orang suci tapi bukan anak Allah, dia anak Maryam. Dan Maryam itu kan memang al-batul juga, kan sama dengan Fatimah al-batul. Ini penting ini. Betul. Ya. Jadi ini penting. 570 tahun. Al-batul sama-sama. Iya. Dan nanti dari Maryam itu akan lahir Nabi Isa yang bertemu akhir zaman dengan turunan Maryam juga, yaitu Imam Mahdi. Ini penting. Jadi mungkin ini saatnya kita mulai mempertemukan dua sosok itu hari ini. Harus kita jaga keselamatannya. Sebagaimana Rasul menyelamatkan wajah Nabi Isa dari klaim anak Tuhan, kita juga harus menyelamatkan nasab itu. Datang Muhammad, argumennya ini. Nah, yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu terbunuh, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbilahu wa innal ladzina ikhtalafu fi, ada ikhtilaf di situ. Jadi pada masanya saja udah nggak dipercaya sama orang satu daerahnya itu, bukan lah, dia nggak dibunuh kok, kata ini dibunuh, kata ini nggak dibunuh. Jadi ada ikhtilaf. Begitulah nanti masa nasab juga pasti ada ikhtilaf di kampung halamannya, pasti itu ada ikhtilaf kan. Ada. Di kampungnya sendiri udah banyak yang nggak percaya itu Quran. Nah, saya kira itu contoh nggak banyak lah. Yang kedua tentang ada pernyataan kita ikut pada Hasyim Asy'ari, ikut kepada Syekhuna Khalil Bahar, ikut Syekh Nawawi. Masa mereka bisa tertipu? Lupa ya, Adam tuh nabi, itu aja tertipu sama iblis, apalagi kiai yang bukan nabi, gitu loh. Ini kan pikiran sederhana aja sebenarnya. Nah, bagaimana dengan DNA sekarang? Gini ya Mas, kita dulu pernah sholat kita itu ditentukan kiblatnya ke sini, tapi hari ini beberapa tahun ini kita muter semua kiblatnya. Kok percaya? Percaya dengan teknologi yang mengatakan bahwa tanggal sekian matahari tepat di atas Ka'bah, maka disitulah kiblatnya. Kita geser semua dan sekarang masjidnya miring semua, seperti miringnya umat Islam kan? Miring semua. Udahlah kita terima aja, walaupun terasa miring, terasa
nggak enak, terima aja. Ini fakta hasil tes DNA, hasil teknologi. Hasil teknologi kita terima. Orang yang mengingkari itu akan berbahaya nanti pada akhirnya. Dan nanti malah nggak percaya naik haji, naik pesawat kan, terus naik perahu juga. Naik unta lagi. itu analisa ya pikiran kita. Tapi percayalah, percaya. Hah? Karena saya unik. Iya. Saya menggugah, pikiran baru. Jadi ada atau tidak ada Ibrahim. Nah, Ibrahim kan juga dia melakukan penelitian kan. Tesisnya mengatakan bukan matahari, bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan, hanya Allah saja. Itu polemik ramai. Sudah terlanjur ada berhala kan? Sudah ada berhala. Berhalanya disikat sama Ibrahim sih. Ini tesisme ini aneh-aneh aja nih. Ayah kami semuanya abidin. Budaknya dia. Bahkan bapak kamu juga. Bapak kamu juga itu kan dirut BUMN-nya. Badan Usaha Milik Namrud itu. Bapakmu, kamu kok nyimpang dari bapakmu? Tapi gini, ketika ternyata bapaknya tidak beriman juga, tetap Nabi Ibrahim memaafkan, namanya bapak kan. Kita maafkan saja. Dia akan berlalu dengan masanya, nanti juga akan turun ya kan. Kan bapaknya waktu itu sebagai anggaplah surya lah. Suriah ya. Suryanya. Nabi Ibrahim tanfid ya. Bukan, dia kader biasa aja. DKMN. Coba ya, masalah PBN sekarang bagaimana baiknya? Ya ta'arud itu tasakoto aja. Kita punya kaidah yang gampang kan. Tapi gini, saya ada pikiran sedikit. Ketika Rasulullah wafat itu kan konflik ya. Lalu terpilih Abu Bakar As-Siddiq. Ada pernyataan dari sahabat Nabi, salah seorang sahabat Nabi, pemilihan Abu Bakar memang faltah, tergesa-gesa. Walakin Allah waqa syarraha. Tapi Allah menjaga umat ini dari dampak negatifnya. Ini tolong direnungkan bersama-sama. Kita renungkan bersama-sama apa yang harus kita lakukan. Apakah MLB atau tidak? Takutnya MLB singkatan juga. Apa? Muhammad L bin Anu gitu. Ah, Dan NU-nya takutnya jadi nus gitu loh. Itu yang khawatirkan. Maka saya kira kita semua sebagai orang Perlu diulas juga gitu. Yang di podcast kayak juga itu. Yang ada kutipan ana khairu minhu. iya tadi tasakoto kan. Setannya kelompok khairun minhu jatuh juga. Setelah dia juga menjatuhkan terlebih dahulu kan Adam dulu yang jatuh kan jatuh setelah dia merasa khairun minhu. Tapi Adam dan Hawa juga jatuh karena apa? Karena urusan tambang lah itu kan urusan tambang. Jadi ini urusan sombong nasab, kelompok pembela nasab, ini pembela tambang. Itu dua-duanya jatuh. Tidak masalah. Zaman dari khairin itu. Iya. karena ada di Alfiah. Wajrur awin sib tabi'al ladin khafad kamub tagi jahin wa malan man nahadha. Ya. Ya, Itu jadi wajrur awin sib, rendahkan atau tinggikan tabi'al ladin khafad, orang yang mengikuti yang rendah-rendah itu. Kamub tagi jahin, seperti orang yang mencari pangkat. Wa malan, bukan wa malin dibacanya wa malan man nahad, orang yang nahdoh. Mannahat itu kan orang yang nahdoh. Ini jangan sampai ini maksud dari Ibnu Malik Mannahat ini ke Nahdlatul Ulama yang ada di PBNU sekarang. Makanya udah, kalau menurut saya islah yang paling realistis itu adalah MLB. Tapi MLB-nya bukan Muhammad Lutfi bin Yahya, tapi muktamar luar biasa. Di sana kalau ketua umum Persi Keramat Gus Yahya merasa bahwa yang dituduhkan tidak benar, dia bisa memberikan klarifikasi, bisa memberikan argumen, bisa memberikan data fakta bahwa dia tidak seperti yang dituduhkan. Begitu pula nanti Rais Am Persi Keramat Persi Sultan yang dianggap melanggar ADART dengan memecat ketum Persi Keramat yang tidak sesuai dengan kesepakatan muktamar itu di dalam ADART, itu juga bisa memberikan alasan-alasan di sana dalam muktamar luar biasa. Nah, cuma sekarang masalahnya ini bagaimana muktamar luar biasa sudah terpecah belah menjadi dua, sedangkan di dalam aturan harus ada unsur suriah dan unsur tanfidiyah.
barulah muktamar luar biasa bisa diselenggarakan dengan peserta 50/1 dari unsur PW dan PC. Nah, kata saya begini, siapa orang dari dua kubu ini yang menginisiasi secara lebih dahulu adanya MLB, makalah dia yang definitif sah untuk melaksanakan muktamar. Karena muktamar luar biasa itu adalah merupakan sebuah keinginan mayoritas dari warga Nahdlatul Ulama sekarang ini, baik dari warga Nahdlatul Ulama kultural maupun warga Nahdlatul Ulama struktural. Struktural PC dan PW juga ingin penyegaran, karena pengurus yang ada kemarin itu yang 5 orang yang disebutkan itu, satu Kiai Miftah, Gus Yahya, Gus Ipul, Kiai Said Asrori, dan Gudvan bendahara umum, ini di dalam penyelenggaraan organisasinya banyak yang tidak sesuai dengan aspirasi dari PW dan PC, juga daripada aspirasi umum warga Nahdlatul Ulama di bawah. Maka mereka ingin penyegaran. Penyegarannya bagaimana? Penyegaran jadi muktamar luar biasa. Dari Rais Am yang punya kapasitasnya bukan kapasitas awam, tapi kapasitas am betul-betul. Kalau perlu am, jadi Rais Am. Jangan Rais Akbar dulu, Rais Am aja. Rais Am dari apa yang sudah kita miliki kemarin. Kalau dianggap Rais Am kemarin menurut banyak orang itu levelnya bukan Rais Am tapi Rais Awam, oke. Tapi itu sudah berlalu, kita hormati, kita muliakan. Tapi sekarang agaknya suasana adalah suasana lebih ingin membersihkan PBNU yang ada sekarang dari sesuatu yang dianggap tidak baik oleh aspirasi Nahdien di bawah. Udah legowo, nanti dalam muktamar hantarkan ini orang-orang 5 ini muktamar luar biasa agar mereka husnul khotimah di dalam mengemban amanah muktamar Lampung itu untuk mengantarkan kepada muktamar luar biasa. Setelah muktamar luar biasa dipilihlah oleh muktamirin siapa menjadi Rais Am, siapa yang menjadi ketum, siapa kemudian yang menjadi Khatib Am, siapa menjadi Sekkum, kemudian bersaing lagi seperti sedia kala. Demikian insya Allah nanti warga Nahdien akan bersatu kembali dan mampu menghadapi abad kedua Nahdlatul Ulama dalam keadaan yang luar biasa nilai-nilai perjuangannya seperti awal titik ketika energi itu dibangun oleh Mbak Hasyim Asy'ari, Mbak Abdul Wahab Hasbullah, Mbak Bisi Santuri dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih kepada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Kami anggap waktunya masih ada, sedikit saja. Kita minta kepada 1 atau 2 orang untuk bukan bertanya, menyampaikan pendapat saja. Silakan. Ayo, kira ya monggo. Ya, sebutkan nama. Nama Nasirun Salam. Ya. Jadi terkait dengan, saya lebih terkait dengan pembahasan polemik Nazim. Jadi 30% sisa Parlemen yang hari ini ada, itu gerakannya termasuk kencang. Nah, kita sebagai orang yang kalau boleh dibilang mantan muhibin, kita juga harus kencang juga. Kalau kita kendor, saya kira mereka akan terus melakukan penetrasi sehingga nanti 70% bisa jadi kemudian terus bergerak. Saya kira itu sebenarnya. Terima kasih. Supportnya kita harus kencang. Satu lagi. Oke, saya mohon maaf. Ya, jadi mengingat ada tadi 2 permasalahan yang disampaikan oleh DKMN, memang cukup unik dan selama ini masih menjadi polemik besar tentunya. Bahkan yang akhirnya berimbas kepada PBN tadi yang dibicarakan, sebetulnya itu masalah yang baru ketimbang tadi yang disampaikan oleh Kiai Imad tentang nasab yang sudah berlarut hampir 5 tahun kurang lebih, 3 tahun kurang lebih itu berlarut. Ya, saya sih berharap dengan adanya tadi pencerahan dari Kiai Imad jelas bahwasanya ketika diulas oleh Kiai Sarip terkait sejarah yang selama ini serasa dibelokkan, ternyata itu memang sudah terjadi di masa lalu, bahkan sebelum zamannya Nabi Muhammad.
Artinya ini akan menjadi sebuah introspeksi keilmuan kita. Bagaimana kita menghadapi hal semacam ini, jangan hanya satu tadi berhusnuzon dengan satu kebaikan saja yang disampaikan oleh beberapa oknum, akhirnya kita menjadi hubuknya lebih gitu. Bukan seperti qala Rasul al-hubbu fillah wal bughdu fillah gitu, akhirnya menjadi berlebihan. Cintanya kita berlebihan yang akhirnya lebih pada memvalidasi diri bahwasanya kita kaum yang terbaik. Nah ini akan menjadi bahaya. Mudah-mudahan dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Kiai Ima dan diulas oleh Kiai Raden Syarif itu menjadi satu pencerahan terbaru agar semua masyarakat terutama yang berada di bawah kalangan para kiai dan para guru bisa menyampaikan yang terbaik untuk santrinya agar kemajuan bangsa Indonesia ibu pertiwi ke depan. Mungkin hanya itu Pak. Ada yang menyedihkan, saya ingin kasih narasi sedikit. Ada yang menyedihkan bahwa sekelompok orang menuduh bahwa Kiai Ima dan kiai-kiai lain yang berbicara tentang nasab dan lain sebagainya itu katanya ada muatan politisnya dan ada orang yang mendanainya. Hak wallahi tidak ada di sini dan kami tentu siap bertanggung jawab. Tapi yang paling adil adalah bagaimana teman-teman kita yang berseberangan, yang berbeda pikiran, ya kan, khususnya seperti 3 orang yang saya usulkan, ada Habib Lutfi, Habib Rizik, dan Habib Taufik, ayo bertemu, ya kan, bertemu. Nanti kalau kita balik misalnya kampanye dengan nuduh kami ada mainan, buktikan itu. Karena secara hukum orang yang menuduh harus al-bayyinah alal mudda'i. Kita siap jamin akan mengangkat. Saya tunjukkan kan dari panjang masalah. Jadi kalau nggak kiai-kiai kita sama-sama duduk bersama, bukan dalam rangka menegakkan Quran. Kalau kita sekarang meneliti tentang nasab Nabi, bukan mengingkari dzurriyyah Nabi, bukan mengingkari al-baitnya Nabi. Kami ingin membersihkan sama dengan hadis kok. Ketika Imam Bukhari teliti hadis itu banyak diserang orang banyak, dikucilkan orang banyak, sampai diusir juga. Tapi hari ini siapa yang tidak mengatakan bahwa Bukhari nomor 1? Apa yang dilakukan Bukhari untuk meneliti hadis Nabi bukan menentang Nabi, ingin menyelamatkan Nabi. Pun yang dilakukan oleh Kiai Iman dan teman-teman sekalian ketika meneliti ulang tentang nasab yang berhubungan dengan Nabi, bukan menolak bahwa cucu Nabi tidak ada. Kami meyakini betul, tapi tentu tidak semuanya yang aku bisa dibenarkan. Fatabayanu. Kenapa? Antusibu qauman bijalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau kamu percaya saja dengan informasi saya nanya, nanti bisa merugikan kamu, menyakiti orang lain gitu loh. Clear, klarifikasi, tabayun. Selesai tabayun dan tasabut, pastikan bahwa yang dibahas itu benar adanya. Baru kita sikapi, kita teliti dia. Oh iya, kalau orang mengaku bahwa ini kayu nggak ada masalah, oh ini cincin besi nggak ada masalah, oh ini cincin timah nggak ada masalah, tapi mengatakan emas, ada orang mesti mau percaya gitu aja, karena apa? Khawatir jangan-jangan bukan emas beneran, karena apa? Harganya mahal. Iya, karena kita akan menghargai dengan mahal. Pun sama dengan nasab tadi, kalau ngaku saya cuma pencoleng terserah amat. Saya nasabnya maling, ini terserah. Saya cucunya koruptor terkenal, ya syukur kalau ngaku. Tapi kalau ngaku saya cucu Nabi, harganya mahal rek. Iya. Kita harus ada air rasanya untuk tesnya dia. Gitu. Saya kira itu aja lah. Silakan ditambahin. Oke. Terima kasih para kiai, saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Saya tidak menyimpulkan. Saudara-saudari yang paham simpulkan sendiri. Tetapi yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Kiai Haji Syarif Rahmat, saya Sekretaris DKMN berani menyatakan DKMN akan mengundang Rizik Syihab, Taufik Assegaf untuk berdiskusi. Saya Sekretaris berani menyatakan itu lagi. Lutfi Yahya, 3 orang kita undang. Lutfi bin Yahya, Taufik Assegaf, Habib Rizik akan diundang oleh DKMN untuk saling membuka dalil. Di sana nanti kita akan jelas. Demikian, terima kasih kepada para pemirsa. Semoga saudara-saudari ikut menyebarkan info ini, berita ini, diskusi ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim. Yuk kita sholat.